Halo teman-teman semua, jadi saya dan teman-teman saya sedang berada di Museum Abdul Haris Nasution atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Museum Sasmitaka Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah, museum ini adalah sebuah gedung yang menjadi saksi bisu kisah tragis G30 SPKI yang terletak di Jalan Teguh Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Siapa sih Abdul Haris Nasution itu? Nah, beliau adalah Jenderal Besar Angkatan Darat TNI. Kisah A.H. Nasution adalah sosok Jenderal Besar AD yang selamat dari penculikan peristiwa kelam G30 SPKI. Selain itu, namanya mempunyai peranan penting loh dalam dunia militer Indonesia. Salah satunya adalah penggagas praktik perang gerilya. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk kita tahu. Museum ini memiliki sejarah dan karya juang yang dipersembahkan Nasution kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Pentas ini juga merupakan keterangan peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Nasution. Jadi, awalnya museum ini adalah kediaman pribadi dari Pak Nasution yang ditempati bersama dengan keluarganya sejak menetap sebagai KSAD tahun 1949 hingga wafatnya pada tanggal 6 September tahun 2000. Selanjutnya, keluarga Nasution pindah rumah pada tanggal 29 Juli tahun 2008. Sejak dimulainya usaha rumah pribadi tersebut menjadi museum. Di kediaman ini, Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution telah menghasilkan banyak karya juang yang dipersembahkan bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Saat pecah peristiwa G30 SPKI, Abdul Haris Nasution menjadi salah satu sasaran yang diculik dan ditangkap pada peristiwa pada tahun 1965. Pasukan Jakra Birawa G30 SPKI berusaha menculik dan membunuh dia, namun hal ini gagal dilakukan karena Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri dengan melompati tembok belakang rumahnya. Jadi selain menewaskan ajudan dari Abdul Haris Nasution, tragedi pada malam juga merenggut nyawa seorang anak berusia 5 tahun yang bernama Ade Irma Suryani Nasution yang merupakan putri bungsu dari Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dimana pada saat itu istri Nasution dan adik Irma yang berada dalam gendongan sang ibu sedang mengendap-endap di luar kamar Abdul Haris Nasution untuk berlindung dari serangan pasukan Jakra Birawa. Namun sayangnya kejadian pada saat itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari serangan pasukan Jakra Birawa karena banyaknya pasukan Jakra Birawa yang mengepung rumah mereka. Menyisakan beberapa peluru dari senapan pasukan Jakra Birawa menembus punggung Ade Irma sehingga membuatnya meninggal dunia. Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Cepat! Anakku! Jangan buang tempo!
Ayo kamu lari. Ayo. Pak dia. Pegangin adik. Adik. Via. Keluar! Adik kena. Lalu ada sejarah gedung Museum Nasution. Yang pertama, tahun 1923 bangunan didirikan diperuntukkan sebagai tempat tinggal para pegawai gubernur jenderal. Kedua, tahun 1949 sampai dengan 6 September 2000 digunakan sebagai kediaman jenderal A.H. Nasution sejak menjadi Kasar SD wafat. Yang ketiga, 30 September 1965 saksi sejarah peristiwa G30 SPKI, upaya penculikan Jenderal A.H. Nasution yang menjadi target untuk dibunuh. Yang keempat, 3 Desember 2008 digunakan sebagai Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution dan diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, setelah pintu terkunci, dia tendang pintu ini. Dia tendang pintu ini, berkata, keluar Cidal! Cidal panggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tidak terbuka pintu. Dikubur lagi dengan ucapan yang sama. Mati itu. Nah, yang ketiga baru dia beruntun di pintu ini. Museum Hospital Jenderal Ahmad Yani merupakan tempat sejarah di Jakarta. Museum Ahmad Yani ini adalah tempat umum Jenderal Ahmad Yani yang bergugur dalam peristiwa G30 SPKI. I've been watching Netflix all day long. I thought there would be things so I let myself out. Selanjutnya ada Gatot Ahmad Yani, keluarga pindah dari Tegal ke Jakarta pada tahun 1956. Jadi ini foto keluarga besar Jenderal Ahmad Yani. Face to face, we chase miles. We already know that we'll be together. Be together. Sejarah Museum Ahmad Yani. Museum Sanskrita Ahmad Yani dibangun sekitar tahun 1930 sampai 1940. Pada masa pengembangan wilayah Gondangdia, awalnya gedung museum ini dipergunakan sebagai rumah tinggal pejabat maskapai swasta Belanda atau Eropa. Coffee in the morning, you and the sun. There's a brown hair. Ahmad Yani ditembak peluru panas di depan kamar tidurnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Di sini tempat Ahmad Yani kubur. Lalu setelah itu jenazahnya ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. When I went to the park, I
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Sebelum museum, tempat ini dikunjungi oleh Jenderal Ahmad Yani beserta dengan keluarganya. Di sini terdapat kamar tidur Legend Ahmad Yani yang terdapat beberapa barang bersejarah dari Panglima Angkatan Darat tersebut. Di antaranya ada cincin, kacamata, keris, tongkat komando, pakaian tidur, lengan pendek yang digunakan oleh Ibu Ahmad Yani untuk membersihkan lantai dari lumba darah suaminya. Di bagian belakang rumah ada foto-foto kenangan Jenderal Ahmad Yani. Ini setelah tidak lagi menjadi tempat tinggal presiden ini, tempat tersebut kemudian menjadi museum sejarah baru sebagai peringatan atas kemuliaan Legend Ahmad Yani dalam peristiwa G30 SDKI. Setelah rumah beserta istana diserahkan oleh Ibu Ahmad Yani dan putra putrinya kepada negara, museum ini diresmikan menjadi tempat pada tanggal 1 Oktober pada tahun 1966 oleh Menpangat Maijen Soeharto.